Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat yang banyak kepada kita semua, baik nikmat yang bersifat material maupun immaterial, baik nikmat jasmani maupun juga rohani. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang menjadikan kita kenal kepada Allah dan juga kenal kepada Rasul serta kepada agama. Nikmat yang diperintahkan untuk dipelihara, dijaga hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah dalam iman, dalam Islam hingga datangnya kematian. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Thalathatul Usul. Insyaallah kita sudah sampai kepada pembahasan jenis-jenis ibadah. Yang pertama yaitu doa. Yang kedua yaitu al-khauf, takut. Kalau doa adalah ibadah yang mencakup aspek qalban wa lisanan, hati dan lisan. Lisannya mengucap kalimat permintaan, meminta kepada Allah, menyeru Allah, memanggil Allah. Maka demikian pula hatinya pun memahami dengan apa yang diucapkan. Sehingga jangan sampai orang berdoa tapi hatinya lalai. Kan donga jalmo empu. Sing penting dongane iku mau.
Berarti dia berdoa tapi hatinya lalai, tidak mengerti apa yang diucapkannya, hanya sekedar hafal doanya turun-temurun dari orang tuanya, tapi tidak mengerti maksudnya. Maka orang berdoa harus paham dengan apa yang diucapkan di dalam doanya. Yang kedua, al-khawf. Nah, al-khawf artinya takut. Ini merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sebagaimana nanti rangkaian dari khauf ada roja, berharap, ada hubbul, cinta. Itu semua adalah amalan hati, ibadah hati. Antara satu dengan yang lain kadang sulit dibedakan, apakah dia takut ataukah tidak. Takut di sini yang dimaksud yaitu takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wa dalilul khawfi qauluhu ta'ala. Dalil tentang takut sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran, surat yang ketiga, itu pada ayat yang ke 175. Allah Jalla wa Ala berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafun wa khafuni fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Iya. Innama dzalikumus syaitan. Sesungguhnya mereka itu hanyalah syaitan. Yukhawwifu awliya'akum, yang menakut-nakuti temannya. Itu artinya bahwa orang yang bisa ditakuti oleh syaitan adalah siapa? Temannya. Kalau bukan temannya syaitan, maka dia tidak akan takut kepada syaitan. Makanya Allah tegaskan pada statement berikutnya, fala takhafuhum, maka janganlah kau takut kepada mereka, yaitu syaitan. Wa khafuni, takutlah kepadaku. Kepada siapa? Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang beriman. Burine sing kaenan nek kon beriman. Lah kalau takut kepada syaitan, tidak lain adalah temannya syaitan, berarti orang ini tidak beriman. Karena kalau orang beriman, dia takut hanya kepada Allah, tidak akan takut kepada siapapun. Apalagi kepada syaitan. Nah, cuman syaitan ini ada dua.
dari jenis jin, dari jenis manusia. Karena syaitan ini kerjanya apa? Salah satunya membuat was-was. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baik dari jenis jin maupun manusia. Pertama dari jenis jin, gak boleh takut sama syaitan. Dari jenis jin, karena tujuan syaitan ini menakut-nakuti. Arab sholat tahajud gak situ, oh kelotak, oh iya. Bahkan bisa jadi jin ini menampakkan dalam wujud yang ditakuti. Tapi kalau wujud aslinya enggak, wujud yang ditakuti. Nah, apa wujud yang ditakuti? Sesuai dengan imajinasi manusia. Bagaimana manusia mengimajinasikan sosok makhluk yang menakutkan? Nah, itu ditangkap oleh jin. Ada jin khusus yang memang bisa merubah dirinya dengan bentuk-bentuk yang menakutkan. Nah, di negeri kita ini imajinasi manusia terhadap syaitan dari jenis jin itu banyak. Makanya perbedaan hantu di Indonesia ini beraneka ragam. Ono Mbak Kunti, ono gendruwo, jerang, kong, banas, pati, leato, doyulpo, apa mana? Sampai kok apa? Itu aja senang dalam dunia. Kalau di luar negeri kan terbatas, mereka cenderung lebih rasional. Makanya jinnya melampakkan diri dalam imajinasi yang sedikit. Paling di Cina ada vampir, di Eropa ada Dracul, ya. Indonesia macam-macam. Padahal itu bukan manusia yang mati, tapi itu jin, cuma jin sing betik yang goda manusia. Tujuannya apa? Menakuti. Innama dzalikumus syaitan, mereka itu tidak lain adalah syaitan. Yukhawwifu awliya'ahu, yang hanya menakuti teman-temannya. Kalau sampai bukan temannya syaitan, gak boleh takut. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan kau takut kepada mereka. Wa khafuni, takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Logika ambil jin syaitan takut. Anaknya jalur terbang, mau pipis mah anterin ke belakang. Mamanya juga takut, pergi sama mama juga takut. Mamanya minta sama papanya, Pak, mau tolong anterin. Udah sana berangkat, aku juga takut. Wih, sama mama diambil. Ini rusaknya akidah dalam rumah tangga. Takut kepada sesuatu yang mestinya tidak perlu ditakuti. Kalau mereka ditakuti, malah ngelonjak dia. Makanya apa? Malah dikerjain manusia nanti kalau kita takut. Kenapa kok sampai orang itu dipelihati macam-macam, digoda ini dan itu? Karena dia takut, dan setan atau jin itu melihat
apa diwedeni? Takut sama istri. Iku sing jenenge. Salah kok WA. Ya, wis disediakno panci arep dikepaki. Nah itu termasuk jenis takut kepada siapa? Manusia. Bisa jadi. Berarti kalau sampai yang takut sama manusia, manusia ini termasuk jenis syaitan. Hati-hati, perlu dipertanyakan imannya. Apalagi sampai ada kumpulannya, kumpulan apa? KSTI, kumpulan suami takut istri. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-khawfu huwa al-dha'ru wa huwa al-infi'al yaksiru yatawaqa'u ma fihi halaka aw dararin aw adha. Takut itu adalah yakni sebuah sifat yang menghasilkan perbuatan, yang perbuatan itu akan menghubungkan ma fihi halak, yakni kebinasaan, au dararin au adha, atau sesuatu yang mendatangkan bencana, bahaya atau gangguan. Wa qad nahaa Allah subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang takut kepada teman-temannya syaitan. Wa amara bi khawfihi wahdah, dan Allah memerintahkan hanya takut kepadanya saja. Takut hanya kepada Allah. Di dalam banyak ayat yang menerangkan tentang takut, bahwasanya orang-orang mukmin itu hanya takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka tidak takut kepada makhluknya. Makhluk, yang makhluk itu pun sebetulnya dia ada makhluk yang tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Sama-sama makhluk. Kadang-kadang takut itu tidak berdasar, tidak beralasan. Tapi ada kalanya takut ada bagian yang diterima di dalam Islam, sehingga para ulama membagi takut itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama, khaufun tabi'iyyun, takut yang bersifat tabiat, dasar manusia. Seperti apa di sini? Ka khaufil insani minas sibah wan nari wal gharqi, yaitu takutnya seseorang kepada ular, kepada sibak singa, makhluk ya, binatang yang jahat atau berbahaya.
takut kepada harimau, wanar, takut kepada api. Ini merupakan takut-takut yang diterima di dalam Islam karena merupakan tabiat dasar. Nah ini dimaklumi, Pak. Jangan salah kaprah. Saya tidak takut kecuali kepada Allah. Ya monggo mlebu nang gone kandang singa. Apa sama api? Saya tidak takut kecuali kepada Allah. Ada kebakaran, dia masuk, monggo. Kalau itu dikatakan sebagai bentuk keberanian, menunjukkan takutnya hanya kepada Allah, tapi justru membawa madarat kepada dirinya. Sama stroke, antum takut nggak? Halo? Jangan mengatakan saya tidak takut kecuali sama Allah. Stroke, coba cekelan nih. Yang entek, gosok. Jadi takut yang rasional, yang diperbolehkan, yang dimaklumi, karena mendatangkan madarat bagi dirinya sampai kepada kematian. Nah ada takut-takut itu yang tidak seperti ini. وَهَذَا لَا يَلَامُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. Dan hal ini dimaklumi ada pada seorang hamba, sebagaimana terjadi qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan rasa takutnya dalam surah Al-Qasas. Nabi Musa itu dulu ceritanya pernah, yaitu membunuh seorang Kipti atau orang yang menentang atau berkelahi dengan kaumnya Bani Israel. Surah yang ke-28 pada ayat yang ke-18. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa idza alladhi tawsalu bil amsi yastasrihu qala lahu Musa innaka laghwiyyun mubin. Apa kata Allah? Karena itu dia bisa menjadi ketakutan berada di kota itu sambil menunggu akibat perbuatannya. Tiba-tiba orang yang kemarin meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata kepadanya, engkau sungguh orang yang nyata-nyata sesat. Jadi ini biasa manusia punya takut. Ketakutan seperti ini bisa muncul dalam diri seseorang. Takut kepada orang. Kadang ini bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada manusia. Muncul rasa takutnya. Tapi ketika rasa takutnya kepada Allah mendominasi, maka takutnya kepada makhluk ini bisa sirna. Contoh, Allah menguji seseorang dengan takut. Dalam surah Al-Baqarah kedua ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Nah, itu dia. Bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu yang menakutkan. Apa di antara ketakutan yang merupakan ujian dari Allah itu? Pertama, Kelaparan. wal ju', kelaparan. Karena dia takut kelaparan, kadang dia simpan makanan, kadang sampai berlebih-lebihan menyimpan makanan. Akhirnya bosok, mampu, tukul jamu, kenapa? Berlebih-lebihan. Mungkin menyimpan sedikit untuk beberapa hari, lalu nyimpan gaya orang tahun, ya tokol. Wajub yang kedua, Kekurangan harta. wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan di sini mungkin barangkali contohnya kehilangan harta. Dia sudah punya harta, hilang. Atau takut dengan tidak punya harta, sehingga minal khawfi, yani wa naqsim minal amwal, bisa jadi takut gak punya pekerjaan, takut gak punya harta. Pokoknya wedi melarang. Ujungnya bisa takut dipecat, di PHK. Nggak ono order, nggak ada pesanan. Ini juga ketakutan. Ya kadang karena sebab ujian ketakutan ini orang kemudian menghalalkan yang haram, meninggalkan kewajiban. Sampai sholat ditinggalkan. Kenapa? Takut nanti dipecat sama bosnya, karena bosnya melarang apa? Sholat. Takut dipecat. Kenapa? Bosnya melarang karyawatinya pakai jilbab. Dia halalkan yang haram. Ini karena sebab ujian takut. Takut gak punya pekerjaan, takut gak ada order, gak ada pesanan. Akhirnya dia tasyabbuh. Iki customerku iki kabeh wong kafir. Aku nek gak melok-melok gongsi facoy, gak ono order. Gak ono orderan iki payah iki. Entek kok bisnisku. Takut. Sehingga dia apa? Melakukan perbuatan maksiat, tasabbuh bil kufar, meniru orang-orang kafir, mengikuti tradisi dan budayanya karena takut. Itu bagian dari apa? Naqsim minal amwal, kehilangan harta. Bisa jadi hartanya ada takut hilang. Ini juga ujian. Lihat orang ketakutan harta, tingkahnya macam-macam. Duit emas, duit perak. Emasnya taruh berangkas dikunci, berangkas taruh lemari, lemarinya dikunci, lemarinya di kamar, kamarnya dikunci, kamarnya di rumah, rumahnya ada pintu dikunci. Di depan rumahnya ada pagar, pagarnya ada gembok, gemboknya dikunci, turun portale, turun herdery. Itu karena takut kehilangan apa? Harta. Duwe mobil wedi ilang, wis ana kuncié. Sing kurang digawe apa? Digawe kunci setir, kurang kuat. Apa?
nek sing teko adoh wis iso krungu. Alarm gak sing murah ya. Ngenteni didongkel baru muni ndak. Wong nyedek sampe meter wis muni. Ono enggak? Ya. Jadi ku muni sak kampung krungu kabeh. Lah ini untung saking buantor. Apa sebabnya? Karena takut kehilangan apa? Harta. Wa naqsim minal amwali. Yang kedua, jiwa. Kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa itu contoh kematian. Kematian. Takut bapaknya mati, takut anaknya mati, ibunya mati, kehilangan jiwa. Takut istrinya juga mati. Takut nggak ya? Bojone mati. Tentu ragu. Dan takut ini bukan hanya kematian, kehilangan jiwa itu, kehilangan jiwa. Ya hilang, baik hidup ataupun mati. Kehilangan jiwa dalam kondisi hidup apa? Wedi bojomu enggak. Ada ketakutan itu enggak? Aduh, hah? Jadi nggak takut tuh nekelan bojo jadi bermasalah ketuanya rumah tangga. Ya, ini ketakutan. Wal anfus wad damarat, dan buah-buah. Buah-buahan duwe wit pelem gadung, wedhe gedhe, wakeng ngerentek. Woi, takut nggak? Takut apa? Takut kehilangan digedek ya. Tapi jarang nang omah. Akhirnya apa? Diblongsong. Ya, wedi kena codot ireng, codot sing dhuwur. Ya. Diblongsong. Nah ini kan takut kehilangan buah-buah. Dan banyak lagi ketakutan manusia yang itu merupakan ujian. Itu bisa diselesaikan jika orang itu lebih takut kepada siapa? Allah. Maka takut kepada Allah itu yang lebih utama, mengalahkan rasa takutnya kepada makhluk, sekalipun itu sempat muncul, walaupun itu bagian dari ujian Allah. Termasuk takut mati, wedi mati. Sampai tahu nggak wedi mati? Wingi usume corona, termasuk wedi mati kan? Ayo. Apa yang dilakukan karena takut mati? Siji maskeran, loro jaga jarak. Ini masih protokol ya. Lah sing nemeni gak nang masjid. Ada nggak takut sampai gak nang masjid? Padahal ya kayak masker kena, seandainya pakai jarak ya mungkin. Tapi enggak, di blas nang masjid. Bahkan sampai saya ini kebablasan, sampai saya ini baru muncul nang di ini makanan masjid. Lali dalane sampai ada kayak karpet merah. Itu termasuk takut kepada makhluk, takut kepada makhluk.
Yang ditakuti apa tadi? Virus. Walaupun seandainya kena, belum tentu pasti mati. Belum tentu. Wong sing ini pasti orang sing tahu kena. Tapi kan Allah yang menetapkan hidup dan mati seseorang. Tapi ini bagian dari ujian rasa takut. Takutnya kepada makhluk. Jangan sampai mengalahkan takutnya kepada siapa? Allah. Sampai meninggalkan kewajiban. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu ciri-cirinya apa? Takut kepada Allah. Dan takut sama yang lain. Itu orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah. Kata Allah dalam surah At-Taubah, buka surat 9. Pada ayat yang ke-18, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Apa kata Allah? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang beriman. Siapa orang yang beriman? Lanjut. Dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat. Tetap melaksanakan sholat. Wa aqamas sholat. Dia tegakkan sholat dan menunaikan zakat. wa atas zakat. Menunaikan zakat. Yang ketiga, dan tidak takut kecuali kepada Allah. dan tidak takut kecuali kepada Allah. Nggak usah takut kepada makhluk. Kadang makhluk itu datangnya tidak pasti, gak jelas. Lu gak jelas itu ditakuti. Mungkin kalau dia datang jelas, wonge gede, wowo pecok, wowo tembak, kan? Sudah di hadapan kita, siap untuk mengeksekusi, mungkin takut lari. Itu masih wajar, karena jelas kematian. Tapi karena kita takut kepada sesuatu yang menjadi sebab, yang sebab itu belum tentu terhubung langsung kepada akibat, karena masih ada jalan-jalan, step-step yang harus dilalui. Yang jalan ini gak jelas, belum pasti, ada takut. Makanya Allah tegaskan, orang-orang yang betul-betul hatinya terpaut di masjid, pengen memakmurkan masjid, apa? Orang itu negakkan sholat cirinya, karena dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya kalau ada orang nyumbang masjid gede tapi gak sholat, gak zakat, itu bukan orang yang memakmurkan masjid. Berarti dia nyumbang masjid ono karepe, ada tendensi, ada tujuan. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan dia menegakkan sholat. Lu wong iki lho roman, dermawan, tapi gak sholat. Masjid dia disumbangi, tapi gak sholat, berarti dia bukan pemakmur masjid. Pertama dia tegakkan sholat, kedua dia tunaikan zakat, dan dia tidak akan takut kecuali kepada Allah. Kenapa? Untuk mendirikan masjid itu pasti akan ditakut-takuti. Setelah berdiri memakmurkan, pasti akan ditakut-takuti. Mau melaksanakan salat berjamaah, pasti nanti akan ditakut-takuti. Dan jangan takut kecuali kepada siapa? Allah. Kamu sangat tetap kewajiban sholat tegakkan.
Ada lagi syaitan itu menakut-nakuti ya. Supaya orang itu melakukan perbuatan dosa. Ditakuti supaya dia tetap minum khamr, supaya dia tetap berjudi. Buka semua.